Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Pak Syaf Channel ya. Apa kabar sobat Pak Syaf semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik, kali ini saya akan kembali mereview Zap Quiz ya, yaitu platform kuis interaktif yang gamified ya, yang tentunya sangat familiar dengan siswa kita Gen Z ya. Bagaimana anak-anak sekarang itu suka sekali menghabiskan waktunya main game. Nah, Zap Quiz hadir dengan memberikan pengalaman belajar serasa main game. Nah, kali ini saya akan mereview fitur-fitur baru yang ada di Zap Quiz ya. Nanti Sobat Pak Saf tinggal login saja di Zap Quiz. Nanti Zap Quiz tinggal login. Nah, kemudian Sobat akan mendapatkan dashboard seperti ini. Nah, kali ini saya akan mencoba. Nah, cara membuatnya gampang sekali. Di sini ada tombol plus buat. Nah, di sini ada dua opsi. Yang pertama adalah buat kuis atau buat papan. Nah, kuisnya juga macam-macam. Silahkan tinggal diklik saja buat kuis. Nah, kita akan diarahkan ke menu yang berikutnya yaitu membuat kuis. Nah, ini kita batal saja. Nah, cara membuat kuis di sini sangat gampang sekali. Ini ada karena saya adalah ambasador, jadi saya diberikan fasilitas pro. Ini ada model berurutan. Berurutan itu adalah siswa nanti harus menyelesaikan kuis satu persatu dari nilai 1, 2, dan seterusnya. Kalau bebas, mereka nanti bebas memilih angka atau nomor soal yang ditemukan ya. Ronde nanti ada ronde 1 dan seterusnya. Nanti ada juga teammate itu. Nanti siswa akan dikelompokkan menjadi beberapa tim dan mereka akan bertanding secara berkelompok. Nah, yang pertama dilakukan adalah memilih peta ya, atau map ya. Ini yang kita klik yang Pro ya. Nah, Pro itu kenapa? Karena pilihannya lebih banyak ya. Oke, saya akan mencoba di sini. Yang ini sekarang lagi rame-ramenya bola ya. Saya pilih lapangan olahraga. Nah, kita klik buat kuis dengan map yang saya pilih tadi ya. Oke, misalkan saya akan, ya karena saya di perguruan tinggi, saya akan membuat kuis untuk mahasiswa ya. Misalkan gini kuliah, kemudian saya pakai ini bahasa Inggris, kemudian saya mau di sini aja. Di sini ada pilihan topik. Nah, ini, nah, misalkan gini, soal ini aja, misalkan ya, eh, apa ya, struktur ya, structure and written expression. Ini aja lah, past tense. Itu aja yang gampang. Ini pelajaran grammar ya mungkin ya. Kita bisa menggunakan ini. Kemudian kita pilih yang mana. Kita mungkin pilih pilihan ganda, jawaban singkat, benar salah. Ini juga ada essay, ada pertandingan. Ini kayaknya masih beta ya. Saya pilih dulu satu, yaitu pilihan ganda. Nah, ini saya kirim dulu. Ini kita tinggal ini aja, past tense gitu. Dia sudah bisa membuat soal yang akan bisa kita lihat. Nah, ini salah satu fitur baru yaitu kita bisa mengedit langsung di sini ya. Sebelumnya kan ketika klik pasten dia langsung membuat soal. Nah, di sidebarnya ini ada pilihan chat ya. Nanti kita akan oke, kita lihat di sini. Oh, ini belum keluar ya. Oke, saya belum ya. Oke, oke ini soal satu. Oke, kita klik aja di sini. Buatkan misalnya ini 20 soal past tense dengan konteks kekinian ya dan dekat dengan mahasiswa Gen Z gitu ya. Misalnya supaya belajarnya makin bermakna ya, tidak tidak struktur langsung gitu ya. Jadi oke, ini nah ini sudah membuat pertanyaan di sini. Nah, nanti kita akan lihat ya. Jadi kontekstual ya. Oke, terjadi error. Kita coba tunggu sebentar. Oh, ini masih error ya. Oke. Kita tunggu sebentar, coba lagi nanti. Oh, ini masih gagal ya.
Oke. Nah, ini saya sedang scroll TikTok kemudian menyadari bahwa dia lupa. Nah, ini oke, ini gini ya. Buatkan, ini kan dalam bahasa Indonesia ya. Ini saya bisa buatkan soalnya dalam bahasa Inggris gitu misalnya. Jadi ini memang untuk mata kuliah bahasa Inggris gitu. Oke. Mm. Oke. Ini sudah ya. Oh, ini masih ini ya, masih berubah ya. Oke, ini sudah. Well, my friends, nah, ini sudah. Oke, kita bisa ini ciutkan aja. Sudah selesai ya, kita lanjut ya. Nanti kalau mau diedit ya, kita edit lagi. Bisa sebelum dipublish masih bisa diedit ya. Oke, nah bagaimana nanti bentuk kuisnya? Ya, kita coba masuk ke dalam. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini. Ini kita cari di sini. Nah, ini kan, nah ini kita ketika kita klik di sini, kita menuju ke sini. Oke. Ya, ini nggak ada pemainnya karena memang ini ya, saya sebagai teacher ya. Kita mulai bersama. Kita mulai ya. Nah, ini coba kita demokan bagaimana cara menggunakan ini ya. Oke. Oke, apakah bisa? Nah, ini belum dimulai. Mulai bersama, kita mulai. Oh, karena nggak ada pemain ya, nggak ada pemain jadi at least ini ya, menu kelas ini sudah mulai sebenarnya. Tapi karena nggak ada siswanya ya saya nggak bisa main ya. Kurang lebih seperti ini ya. Tentunya kan ini belajar terasa lebih menyenangkan. Oke, itu yang pertama. Nah, yang kedua ya nanti kita juga bisa membuat kuis. Kita mau kembali ke sini ya. Kita juga bisa membuat kuis yang menggunakan ini, menggunakan misalkan ini, buat kuis kita menggunakan ini ya. eh, kita bebas saja di sini misalkan. Kita pilih tim ya, jangan lupa. Coba SMA, kelas 12 misalkan. Ini bahasa Indonesia misalkan ya. Nah, ini bisa dari X, bisa tadi yang saya sampaikan pakai topik, bisa dari file atau dari situs web ya. Coba kita di sini pakai situs web. Ini misalkan soal TKA Bahasa Indonesia SMA. Nah, kita coba cari situs web. Nah, di sini misalkan ini ya. Ini misalkan soal-soalnya di sini. Oke. Oh, ini matematika ya. Coba kita cari yang bahasa Indonesia. Sini. Nah, ini kita klik saja di sini ya. Klik di sini apakah bisa dari link yang ditutup ya. Nah, ini kita juga bisa di sini. Nah, jadi kalau kita paste link dari sebuah website, dia akan melakukan verifikasi dulu ya. Masih dalam masalah, baikkan di situ sehingga konten lengkapnya tidak tersedia. Oke, nggak bisa ya. Oke, lanjut saja. Oh, nggak bisa ya. Kita coba cari materi yang lain. Ya, ini adalah salah satu kelebihannya. Jadi kita bisa menggunakan link website ya. Ini coba di sini. Nah, ini apakah bisa dia? Kita coba ini. Nah, misalkan di sini. Sama ya. Apa kalau gitu kita coba lagi yang lainnya. Soal TKA, apakah di sini ada? Iya, contoh soal. Oke, ini aja kita pakai yang resmi saja. Kita klik di sini, kita kembali ke sini, kita paste saja di sini. Harusnya bisa ya.
Nah, ini adalah salah satu tantangan kalau kita menggunakan website ya. Jadi kalau kita klik soal di sini ya harusnya sudah bisa baca ya. Nah, itu adalah salah satu atau kita cari lagi lah ya. Sampai bisa ya. Ini 73 ini apakah kita bisa? Kita pakai kompas.com. Hmm. Ya, ini biasanya dia langsung dari artikel ya. Kita coba di sini. Mudah-mudahan bisa ya. Ini masih memuat. Oke, kita klik. Nah, buatkan misalkan apa tadi? Semua aja ya. Biasanya kan pilihan ganda. Ini ya, dua-dua inilah. Hmm. Ini sudah selesai ya, kita ciutkan di sini, ya nanti kita lanjut aja. Nah, sebenarnya kita harus proses verifikasi di sini. Kalau sudah selesai, tinggal ya selesai. Jadi kuis seperti yang tadi saya contohkan sebelumnya ya. Dan kalau masuk kuis jadinya seperti apa ya? Kurang lebih seperti ini lah. Jadi prinsipnya memberikan pengalaman gamified learning menggunakan Zap Quiz ini sudah pasti teman-teman sudah sangat familiar dengan itu ya. Oke, berikutnya, nah ini pakai tim ya. Kita coba apalagi yang ada di sini. Kita kembali lagi ke Zap ya. Nah, di sini kita juga bisa membuat ini ya, papan ya, papan. Nah, papan ini ada dua opsi ya, dari dinding atau grup ya. Ini juga bisa. Nah, ini sekarang ada pilihan yang baru juga ya. Ada debate, ada refleksi, ada bikin KWL. Nah, misalnya kalau kita debat di sini, ya kita tinggal ini aja. Misalkan ya, ini kita klik di sini, kita edit ya. Sampaikan pendapat Anda. Ini misalkan ini perlukah misalkan ini ya. Misalkan MBG dilanjutkan, misalkan. Oh, enggak ada. Nah, misalkan kita berikan topik ya, ini misalkan ya nanti siswa akan kita tinggal bagikan aja ini. Nanti dibagikan di kelas ya. Nah, kita juga bisa buat kelas di sini misalkan. Kita buat kelas apa di sini? Misalkan kelas bahasa Indonesia gitu misalkan, atau sesuai dengan mata kuliah, mata pelajaran juga boleh. Nah, misalkan kita di sini buat kelas, nanti bisa undang juga siswa masuk ke kelas kita. Nah, itu kan hampir sama dengan Google Classroom ya. Nah, ini kelasnya sudah. Ya, tadi yang sudah kita buat tadi. Nah, ini misalnya kelas, kita bisa undang ya. Kita juga bisa bikin kuis ya. Kita bisa buat tadi, buatnya juga kembali ke sana. Nah, sudah jadi tinggal kita masukkan aja di sini connect. Nah, connect board ya. Dia sudah masuk ke kelas kita. Nah, di bit. Nah, di sini. Ya kan? Nah, ini tadi yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa buat grup juga. Ini. Nah, ini salah satu fungsi dari wall ya. Oke. Kita juga bisa milih yang lain ya. Bisa milih yang lain sesuai dengan ini. Misalkan refleksi pemahaman. Nah, gitu. Kita bisa tambahkan di sini. Nah, ini misalkan mana? Kelas matematika gitu ya. Nah, ini ke kelas langsung aja. Otomatis masuk ke kelas ya. Nah, di sini ada papan. Nah, ini refleksi pembelajaran. Jadi begitu ya, jadi sangat praktis sekarang semuanya terhubung di satu platform saja ya. Jadi kita pakai beberapa platform. Nah, di sini cukup satu platform bisa kita gunakan untuk banyak hal. Nah, kita kembali lagi di sini. Di sini banyak sekali ada pameran karya. Nah, ini kalau kita mau pameran karya ya nanti misalkan
unggah karya dan tambahkan ini kan bisa juga kita gunakan. Tinggal kita bagikan ke kelas. Nah, ini bisa join kelas misalkan bahasa Indonesia ya dia otomatis masuk ke kelas itu. Oke, itu yang basic-basic ya, bagaimana membuat kuis, kemudian bagaimana membuat board, bagaimana membuat kelas dan seterusnya. Nah, ini nanti kalau sudah kita lihat di sini ya, apa yang baru di sini kelas saya, misalkan kita kelas, kita cari siswa. Oke. Ya, itu adalah kurang lebih bagaimana cara kita membuat kuis, membagikan kuis ke siswa, membuat kelas, kemudian juga membuat board dan juga menggabungkan di kelas. Jadi kelasnya jadi lengkap ya. Dari kelas ada kuisnya, ada papan refleksi, ada unjuk pameran, ada debate dan sebagainya. Jadi kita bisa kreatif ya, meng-create aktivitas di kelas dengan lengkap ya sekarang ya. Itu adalah bagi sobat Pak Saf yang belum pernah menggunakan Zepquiz, pasti akan merasakan pengalaman yang menarik ya. Kita coba di sini kuis saya, coba kita lihat di sini yang sudah kita buat. Nah, misalkan di sini, nah ini kembali lagi di kuis ya. Kita masuk kuis. Oke, kita sudah tadi ya. Kita coba di sini. Ini simpan lembar kerja juga bisa. Ya, ini kita bisa nanti simpan sebagai PDF ya. Nah, ini bisa kita acak pertanyaan, acak opsi juga boleh. Jadi kalau dia retake itu opsinya berubah-ubah ya. Ya, ini bisa kita matikan aja atau kita nyalakan ya. Ini juga kita bisa simpan sebagai PDF di sini. Ya, bagi siswanya yang kesulitan dengan jaringan ya nanti kita bisa buatkan versi PDF-nya. Oke, sudah ya. Oh, ini masih loading. Kita tunggu sejenak ya. Ini kita di sini juga ada laporan belajar. Nah, ini dashboardnya bisa kita lihat juga bagaimana. Misalkan di sini kita klik laporan kemajuannya, laporan belajarnya seperti apa. Ini ya apa? Accuracy-nya, progress log-nya, average-nya. Nah, ini kita bisa melihat nanti seperti apa. Total pelajarannya 0 ya karena saya belum membagikan ya. Question statistik. Nah, ini analisis betul soal nanti bisa secara otomatis di sini ya meskipun tidak detail sekali tapi bisa membantu guru melihat soal ini. Misalkan soal nomor 4 ini hampir semua siswa salah, berarti apakah soal itu terlalu sulit atau terlalu sulit itu nanti bisa menjadi hasil analisis dari guru ya. Jadi bukan hanya main-main, tapi memang di sini ada banyak fitur-fitur yang membantu guru juga melakukan evaluasi ya secara menyenangkan ya. Gurunya juga senang main-main kuis nanti ya. Oke, itu mungkin apalagi ini sudah, kemudian di sini juga buat my classes sudah voucher ya bagi teman-teman yang tertarik bisa nanti saya share vouchernya di ini ya di deskripsi. Silahkan gunakan apa namanya Zepquiz Pro Plan ya selama 1 minggu ya kalau tidak salah ya. Oke, ya, jadi cukup saya kira ya untuk review Zepquiz Basic dan juga fitur-fitur terbaru dari Zepquiz yang tentunya makin lengkap, makin membantu guru untuk membuat kelasnya makin menyenangkan, menarik, tidak membosankan. Ya, meskipun tidak 100% waktu belajar di kelas digantikan di Zepquiz, tapi di guru harus pandai juga menggunakan Zep ini di waktu yang tepat ya. Jadi tidak setiap saat menggunakan Zepquiz terus ya. Oke, kita coba satu lagi ya, ada fitur freeze ya. Kita coba lihat apakah bisa ditunjukkan di sini. Oke.
Oke ya, saya lupa ya ini apakah di sini ada menu-menu itu. Saya agak ini ya, kelas menu, teleport. Nah, ini bisa ladang report, start game. Oke, mungkin di konten berikutnya ya hmm, kita bisa mereview lagi kira-kira fitur-fitur baru apa lagi yang bisa kita apa kita tunjukkan ke sobat Pak Saf terkait dengan Zap Quiz yang ciamik ya. Oke, thanks for watching. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Pak Saf channel sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.